Sekawan itu ya pertemanan yang ada 5 orang gitu loh. Jadi kalau sekawan itu juga double meaningnya bahasa Jawa yang artinya empat. Dan 4 ini karena 5 orang ini nanti naik gunung, karena 4 ini yang manusia cuma 4. Jadi salah satu di antara kami itu adalah dedemit yang ikut pendakian gunung. Naik gunung itu bukan karena dia memang pingin, karena ya lagi rame nih dan dia juga lagi naik, ikutlah gitu kan. Hantu yang paling seram itu bukan pocong, bukan kuntilanak apa, tapi masa lalu kalian yang kalian lari dari masa lalu itu. Iya loh. Ojo noleh nang buri. Engko ono sing meloi. Mitos nomor 1 nang Gunung Madyapura. Sekawan limo, misalnya basa Jawa halus, sekawan niku artinya papat. 5 wong munggah Gunung Madyapura, sing wong cuman papat, sing siji iku demit. Len, waduh kamera Len. Pasti no gak ganjil, bareng-bareng tapi genep. Kudu genep mas, gak oleh ganjil. Apa iku sing lewat iku? Apa aku gak delok apa-apa. Pokoknya aku wis mulai paham, kenapa awake dhewe kok akhirnya iso kok ngene iki. Iki wis ono sing melok. Itu teleknya Mas Juna bukan? Kalau beneran ini teleknya Mas Juna, berarti dari tadi kita muter-muter. Menurutmu siapa yang jadi demitnya? Siapa ya hantu? Ojo aneh-aneh. Aku pas munggah ngil apa? Ono mitos sing mau langgar iki jelas iki. Surah lho Mas iki Mas. Piye to iki, Bah? Iki menguwet. Permisi, amit. Numpang nanya, Mbak. What? What did you say? Mbak? Don't call me Mbak. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada cast dari film Sekawan Limo. Tepuk tangan dulu dong, berame. Berarti ini case-nya. Ini saya nggak di sini. Oh, Diralat. Langsung dicela dong. Ada Mas Bayu Halo, sama-sama Bayu kita. Oh iya bener. Baik, kita Bayu. Ada Mbak Nadia Arina. Halo. Dan Mas Benedictus Siregar. Benedictus. Yo. Dari film Sekawan. Ini komedi, Mas. Komedi. Jadi ini komedi horor. Jadi komedinya tuh duluan, nggak yang horor komedi gitu. Karena memang persentase komedinya lebih banyak. Oh jadi iya. Rapetan komedinya. Itu bercerita tentang pendakian gunung. Oke. Bos sekalian, Sekawan Limo. Sekawan kan nanti 4 kan? 4. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kenapa Sekawan Limo? 4 Limo. Ya, orang kan mengartikan kayak ini berarti artinya 45 gitu. Apa double meaning jadi sekawan tuh pertemanan? Ya, double meaning sih. Jadi sekawan itu ya pertemanan yang ada 5 orang gitu loh. Jadi kalau sekawan itu juga double meaningnya bahasa Jawa yang artinya 4. Dan 4 ini karena 5 orang ini nanti naik gunung, karena 4 ini yang manusia cuma 4. Jadi salah satu di antara kami itu adalah dedemit yang ikut pendakian gunung. Nah itu dedemit serunya yang menyerupai manusia. Kalau mau ngelirik ke sini aja. Aku agak nahan sebenarnya. Kayak lehernya kayak agak kaku gitu. Tapi pasti langsung tertuju ke Mas Benny nggak? Di sosmed langsung atau gimana? Iya, netizen pasti langsung gitu. Langsung gimana? Konon katanya ini film ini membuat Benny apa tadi? Apa? Mental health kena. Sumpah gitu. Aku hampir ini kemarin dipaksa Bayu Ben premier datang ya. Sorry ya Bay, aku nih izin psikologku dulu boleh nggak gitu. Karena aku takut nanti kan premier kan rame ya Bay. Iya. Terus tanya Mas Benny hantunya gitu, aku nggak siap gitu. Apalagi diperkuat barusan ngupload video sama pocong lagi kan? Iya. Dan orang-orang bingung lagi, yang mana pocongnya? Yang mana hantunya? Kan itu ada kostum, itu kan ada kostum. Itu ada kostum. Orang-orang bilang satu pakai kostum, satu enggak ya gitu. Toh kalau mau nanya, pocongnya kan udah jelas.
kalau mau nanya siluman katak yang mana, nah itu baru bisa. Kalau siluman katak masih bisa tuh, masih. Siluman katak. Kalau pocong kan jauh kan. Emang Mas Benny sebagai siapa di sini? Saya sebagai Pocong ini. satu. Pocong satu. Nama karakternya pocong. Pocong satu. Padahal cuma satu ya pocongnya. Ya berarti kamu, boy. Iya aku ya. Ya aku. Aku sebagai Juna. Oh, chef. Bisa. Juna, nama panjangnya Arjuna. Bagus banget namanya. aku Emang agak kaget. nggak boleh aku. Boleh kan. Ya aku muji juga Kan loh. Arjuna itu adalah dari Pandawa 5 itu adalah yang paling ganteng kan. Dan ini cocok banget. Cocok Jadi kan banget. berkarisma banget kan memang pria yang berkarisma, jadi cocok banget. Bahkan Pasti waktu casting lo langsung kepikiran kan, Iya. siapa yang jadi Arjuna ya? Ini Stentus Regar ini. kan itu Bayu karena udah kenal, Pak Parwes kan belum kerja sama. Terus Pak Parwes Juna, Bayu baru ngirim foto tuh langsung oke nih gitu. Foto nggak ada video casting ya aku ya. Foto Cuma doang. aja. Oh, yang ini Pak, anaknya nih Pak. Juna. Oh iya ini Juna. Juna. Oke. Gimana karakternya Juna? Pak karisma juga, berkarisma. Karismatik. Wah. Berwibawa. Berwibawa. Agak nggak kelihatan tapi. Enggak sih, lebih ke sebenarnya pengalah. Ya. Pengalah. Biasa kalau di tongkrongan tuh yang paling ngalah. Kesetnya diajak-ajakin juga gitu. Terus walaupun kayak gitu tapi dia yang paling apa ya, solider juga ya, solidaritas ya. Solidaritasnya tinggi juga dia. Pengennya tuh sama teman-temannya ya udah kita asik-asikan aja, nggak usah ribut, nggak usah berantem gitu. Melerai kalau ada yang kami Melerai. selalu berantem kan, dalam pendakian kan ada aja berantem gitu. Yang melerai selalu Juna. Juna, di situ ada adegan ini Bayu Nadia sama Bayu berantem, aku mukulin diri sendiri aja gitu. Jadi fokusnya ke aku jadinya. Mereka nggak jadi berantem. Kan susah juga, itu nggak masuk melerai jadinya. Tapi kan mereka berhenti. Iya, berhasil sih, bener sih. Mereka kan nggak berantem. Bener. Gitu. Cara karakter sama Mas Benny, si Juna ini. Ada kemiripan. Selain fisik apa yang mirip? Nih. Lah iya dong, kan Arjuna kan emang Kan berkarisma. Iya, ini Arjuna yang udah kena panah ya. Padahal Arjuna bawa panah sendiri ya. Berarti muter berarti dia. Kayak boomer. Malah kayak gini. Ya itu sih paling kayak yang jadi badutnya di situ, terus jadi keset emang biasanya gitu sih. kalau Basicnya keset. Basicnya keset. padahal masih bisa lovable juga nggak sih sebenarnya? Iya. Cuman kan faktanya kalau orang jelek mau diterima di tongkrongan kan harus jadi keset. Itu kan faktanya kan seperti itu kan. Iya dong. Iya kan. Padahal itu selera ya mungkin ya, jelek ganteng tuh kan. Iya benar. Kalau Mbak Nadia sebagai siapa? Aku di sini sebagai Leni. Leni. Jadi Nama Leni. panjangnya Leni ada. Marlina. Oh, bener. Ada beneran. Bener gitu. Iya deh. Muncul bener. Ketawa doang. Leni itu gimana? Jadi Leni ini anak Jakarta yang kuliah di Malang. Dan Leni ini tuh di film ini berkomunikasinya tuh pakai bahasa Indonesia biasa. Bukan Jaksel ya, bukan Jaksel. Dia Jakarta Timur tinggalnya ya. Jadi BKT ya. Jadi kurang Jaksel, emang normal-normal aja. Ketemulah sama anak-anak ini, tapi karena memang udah lama istilahnya jadi kuliah di sana, jadinya aku tuh ngerti gitu loh. Kalau dengerin orang ngomong Jawa ngerti. Ngerti. Maksudnya ngerti. Tapi kalau nimpalin itu lebih baik bahasa Indonesia aja deh. Iya. Gitu. Terus banyak juga kayak gitu. Iya, terus habis itu jadi mereka kalau misalnya ngobrol sama aku ya pakai bahasa Indonesia, pun aku sebaliknya. Tapi aku ngerti kalau misalnya mereka ngobrol. Ada satu masalah yang ngebuat aku kayak udah gue pengen healing lah, pengen naik gunung gitu. Pengen naik gunung, dia suka lah sama aku, ngefans ceritanya. Secret admirer lah ya, karakter Bagas yang saya perankan itu. Jadi kalau aku lebih menjadi orang yang FOMO naik gunung kan, ini mewakili zaman-zamannya dulu banget ya FOMO gunung ya. Iya, kan
naik gunung itu bukan karena dia memang pingin, karena ya lagi rame nih dan dia juga lagi naik, ikutlah gitu kan. Karena banyak juga dari antara kita yang kayak gitu juga kan gitu. Aku yang FOMO dan aku karakternya tuh suka memendam rasa ke karakter Len ini, dan ketika tahu Len ini mau naik gunung jadinya 1 minggu lagi nih gitu. Ya udah ngelihat semuanya podcast, artikel-artikel tentang naik gunung gitu kan, untuk bisa naik gunung padahal nggak pernah sama sekali naik gunung. Si paling gunung. Si paling gunung yang paling cuman abal-abal gitu. Kalau Kak, kalau Len ini tipe kalau cewek yang manja nggak? Karena kan dia perempuan sendiri di antara 5 orang gitu. Manja sih enggak sih. Cuman ya kayak cewek aja sih. Maksudnya kayak ya ada momen-momen yang kayak istilahnya ketakutannya ketakutan cewek, bukan yang tetap yang kayak oke gue nggak takut gitu, enggak gitu. Kayak tetap ada takutnya dalam karakter itu, dan ya normal sih ya, cewek banget gitu lah kayak kamu kan Ben. Kenapa kayak aku cewek banget? Biasa ngelempar doang ini orang. Nah, apakah Bagas ini jadi pemimpin di kelompok pendakian ini? Tidak. Jadi memang nantinya ada juga yang berperan sebagai pemimpin, tapi bukan saya. Karena saya baru pertama kali si karakter Bagasnya ini naik gunung. Dalam naik gunung kan ada istilahnya apa yang di depan itu ada sweeper atau apa itu, yang kemarin juga tim research kami juga udah memberikan bahwa naik gunung itu gini, terus di bawah itu ada apa sih? Yang belakang kayaknya yang sweeper. Sweeper di belakang ya, yang depan itu leader ya. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Itu bukan. Jangan mencuri. Itu musang. Musang bukan sih? Tipis-tipis masuk. Manusia musang memang dia. Jadi seperti itu. Jadi nanti saya itu sebagai follower. Jadi yang keempat itu follower, yang kelima sweeper ya. Terus ada navigator gitu kan. Itu tim riset yang nentuin. Jadi ada juga yang memang pemimpin ada. Berarti kalau persentase komedi ada, drama ada, horor juga ada. Ada. Kalau drama dan komedinya berapa banyak? Ya drama. Masih banyakkan komedi sih memang. Kalau dramanya sih ya ini yang bisa nanti penonton lihat bahwa kami ini menyajikan sesuatu yang poros ceritanya itu tidak hanya ke karakter utama saja dalam film ini gitu. Di dalam film ini kan Sekawan Limo ini cerita 5 orang pendaki gunung, 5 nih ya. Jadi ya kelimanya punya poros sendiri-sendiri, punya plot sendiri-sendiri. Jadi kita mengikuti kelimanya ini gitu. Jadi di situ dramanya lebih kuat. Jadi kan kita bisa lebih tahu kan, oh dia kenapa ya kok kayak gitu naik gunung itu alasannya apa. Ya sebenarnya kalau misalnya di momen ini saya bisa bilang sebenarnya film ini tuh ya komedi, bumbu horornya dan juga naik gunungnya itu adalah bungkus yang membuat film ini unik gitu loh. Tapi intisarinya sebenarnya film ini bercerita tentang berdamai dengan masa lalu. Dalam banget ya. Jadi berdamai dengan masa lalu. Hantu yang paling seram itu bukan pocong, bukan kuntilanak apa, tapi masa lalu kalian yang kalian lari dari masa lalu itu. Iya loh. Hantu paling serem. Drama komedi horor ya. Itu biar enak aja penyampaiannya. Kita berat nih. Kalau kita penyampaiannya berat juga orang ngantuk kan. Ya kita ini ketawa terus ini orangnya. Baca nih. Jadi kayak ya harus fun gitu loh. Ketika fun tapi di balik itu ada makna yang dalam juga. Kalau Mas Bayu nutradain juga kah atau hanya nulis? Saya kalau nulis itu enggak, yang nulis ada Nona Ica sebagai penulis. Kalau saya lebih ke ide cerita sih. Jadi saya punya ide cerita ini berawal dari dulu COVID itu kan sering naik mobil tuh dari saya kan rumah di Malang, orang tua Jakarta kan ya nomaden lah kesana kesini di daerah selatan. Jadi kalau misalnya COVID daripada naik pesawat ribet, lebih baik nyetir aja lah gitu 10 jam ini gitu kan. 10 jam itu oke gitu loh, itu oke naik tol gitu loh daripada dulu kan Pantura wah kayak gitu. Nah sekarang lebih oke. Nah dari situ kan sering dengerin podcast horor tuh di jalan. Iya di jalan sambil dengerin podcast horor. Nah aku kok ya heran gitu, aku selidiki hampir semuanya podcast horor itu yang paling banyak ditonton kok selalu tentang pendakian gunung ya. Paling banyak ditonton, paling banyak didengar gitu loh. Dari situ kenapa kok bikin film aja nih tentang ini gitu, pasti seru. Ya nulis dulu premisnya, nulis ininya dulu, dilempar aja ide itu, jadi itu. Nanti dari tim lempar ke tim penulis, lalu tim penulis jabarin lagi gitu. Nah itu kalau di produksinya ya saya sebagai sutradara juga
nyambi lah jadi pemain. Jadi ya memang harus bagi-bagi tugas juga kalau kemarin waktu proses syutingnya juga. Berarti kalau balik lagi ke ide awalnya mau bikin film horror full dong? Gimana? Enggak. Memang dari awal memang ya kekuatan aku kan komedi kan. Kalau dulu film Yo Wis Band juga komedi banget gitu loh. Ya memang nggak ada kepikiran bikin horor yang full karena sebagaimana saya sutradara pun kalau misalnya mau bikin film horor memang harus lebih belajar lagi dulu deh. Lebih mengamati dulu bagaimana sih shot-shotnya, bagaimana kalau misalnya penekanan horor itu gimana gitu kan. Jadi nggak yang ujuk-ujuk langsung, ini ada naskah film horor mau nggak gitu. Ya udah hajar. Nggak dulu, nanti dulu. Jadi saya masih ada di ranah nyaman saya, tapi mungkin agak sedikit keluar, yaitu ada horornya, meskipun itu bumbu yang tipis lah gitu. Dan ya ini uniknya ya kita ke atas, ke gunung, ke alam gitu syutingnya itu sesuatu yang baru juga buat kami ya kan, bukan aku doang nih. Kayak bertiga ada yang punya pengalaman naik gunung sebelumnya? Wah ini sering. Sering, rumah gua kan di gunung. Serius? Gunung mana? Dia tuh apa? Porter kan kamu? Porter, aku porter. Kalau weekdays porter. Kalau weekend? Weekend ini apa tadi lupa aku. Cari belerang. di Kawaii dia kan. Jadi kalau ada pendaki yang mau naik, porter bawain barang. Kadang dia ada gerobaknya juga, bisa nggak usah daki tapi. Oh, Gerama itu yang pakai gerobak juga tuh ada tuh. Kalian ketiga ada yang punya pengalaman naik gunung sebelumnya? Ada. Aku ada sih. Cuman bukan yang sering gitu ya. Seringnya sama teman-teman nih, wah lagi liburan nih, naik gunung yuk bareng-bareng. Ntar nginep di sana 3-4 hari gitu. Nah, aku lebih tipe yang enjoy di puncaknya. Jadi yang nongkrongnya tuh apa? Turunnya gelinding. Ntar sampai rumah udah jasad Kasih makan terus sama Nadia. Nadia tuh tipis pelan. Emang aku ini kok yang suka makan semut terenggiling, emang aku yang jadi bola itu. Yang makan semut kebetulan tapir ya. Iya. Terenggiling juga. Terenggiling juga. Bisa bareng-bareng emang kan berbagi. Yang jadi bola terenggiling. Satu geng. Dia gelinding gitu nanti. Gelinding. Mana dia ada pengalaman naik gunung? Aku tuh pernah naik gunung, tapi bukan di Indonesia. Tapi itu sebenarnya syuting juga. Jadi kayaknya kurang berasa ya naik gunung. Apa Everest? Ada di Azerbaijan, ada namanya Hinalik. Jadi ternyata aku tuh baru tahu kalau gunungnya itu susah ya. Itu tuh dataran tertinggi di Eropa. Itu ke Eropa, iya. Ring of Fire Azerbaijan tuh. Iya. Azerbaijan itu ini kan dekatnya Turki kan? Iya. Iya, Pak? Iya. Enggak tahu. Udah ngomong Ring of Fire. Enggak, kalau pariwisatanya tuh sering denger Ring of Fire itu emang kayak banyak gunung berapi di situ katanya kan. Ya kayak nggak tahu sih waktu itu sih Iya, gue naiknya iya. gunung es gitu, gue nggak tahu ini gunung, pokoknya namanya Hinalik aja. Tapi maksudnya karena itu syuting, jadi nggak berasa naik gunung sih. Kalau yang personal sendiri buat Belum pernah, pengen nanti makanya sama mereka. Iya. Kalau Mas Bay? Udah sering naik gunung maksudnya? Saya nggak yang sesering itu ya. Beberapa kali lah kayak ke Bromo, karena ke Bromo tuh nggak dihitung naik gunung gitu. Iya sih. Kenapa dia? Enggak. Ini ketawa terus semua. Ku ketawa teleponin duluan ya? BNN nanti lama-lama. Astagfirullahaladzim. Ketawamu. Jangan sampai Kan podcast. kamu lucu memang. Jangan sampai video ini dijadikan potongan-potongan nanti. Kamu tuh diketawain nggak mau. Ya nggak mau lah. Apa Mas Bayu pengalaman Bromo aja? Bromo. Beberapa kali. Kalau Bromo nggak bisa dihitung sebagai naik gunung karena harus pakai jeep ya? Iya, bisa dari bawah naik jeep bisa sampai atas juga gitu. Kamu. Iya. Tapi syuting Gue juga pernah ke Bromo. Ini pernah kan? Tapi naik jeep. Nah iya, langsung bisa naik atas kan, langsung nyewa kuda gitu. Berarti bukan mendaki kan tuh namanya? Bukan mendaki, jadi kayak Aku malah belum pernah aku. pariwisata aja. Belum pernah naik jeep. Siapa? Bukan ke Bromonya. Siapa? Ke Bromo belum pernah aku. Yang tanya. Lawas banget. Lawas banget Kita bercandaan. syuting di Dulu tahun juga ada lagi. 2018 kebetulan syutingnya. Kita nge-shoot di 2018 emang kebetulan. Tapi kalau syuting ini di gunung kah? Atau bukit atau apa nyebut? Syutingnya di mana nih, Ben? Di studio. Oh, bagus banget studionya. Enggak. Wah, Iya. lucu. Udah dilempar ke Benny. Di mana tadi? Ini apa? 80% ini di Tulungagung, 20% di Lipo Mall Karawaci. Kenapa ada mallnya? Kenapa ada mall? Enggak, Beli perlengkapan. di Tulungagung ya? Trenggalek Tulungagung lah. Trenggalek dan Tulungagung. sin perlengkapan. Enggak, ngaco aja. Gue serius lagi.
Nggak ada. Jadi di Tulungagung itu apa, itu bukit kah atau Ya, jadi hutan? sebenarnya itu bukan gunung gitu. Jadi itu adalah ya bisa dibilang bukit dataran tinggi gitu yang tingginya itu ya 1000-an lah. Mungkin 900 meter di atas permukaan laut, hampir 1000 sih. Dan itu masih belum disebut gunung gitu loh. Kalau gunung kan biasanya ya 1.700, 1.000 ya 2.000 bahkan 3.000 gitu kan. Jadi ini masih oke lah, dan aksesnya dari bawah itu enak. Nggak yang harus mendaki banget gitu loh. Bisa naik mobil yang 4x4 itu yang 4WD itu bisa sampai dari tengah gitu, terus naiknya bisa ya jalan dikit lah gitu. Terus kita bikin base camp di situ. Gitu sih. Jadi memang di awal itu dari tim lokasi itu memang udah mencar buat cari gunung memang. Tapi itu kan waktu itu di Februari akhir ya, itu masih musim hujan yang turunnya lumayan deras, dan kalau misalnya kita syuting hampir 80-an, hampir 90-an% di luar, di outdoor, dan ketika hujan pasti akan ribet banget kan. Jadinya ya kita harus hati-hati lah, nggak harus di titik-titik yang curah hujannya gede gitu loh. Jadi dan kita akhirnya nyari gunung yang indoor ya? Nggak ada. Ada. Indoor nggak ada. Semi indoor. Indoor nggak ada juga. Marvel pun belum bisa bikin gunung indoor. Ya itu sih, akhirnya ke Trenggalek. Trenggalek. Dan ini Tulungagung, ada dipilah-pilah gitulah di misalnya nanti di pos satunya di mana ya, itu karena setting aja kan ini film gitu, jadi enak nggak yang full terus gitu. Dan nama gunungnya nggak ada, ini fiktif. Ketika udah riset dan kita mendengar dari kanan kiri masukan, lebih baik kita fiktif aja daripada namanya katakanlah misalnya ya Gunung Arjuna gitu kan, Arjuno. Terus dia dong. Gunung Arjuno gitu kan. Kalau misalnya nanti ada, ini kan kita bikin film komedi ya. Kalau ada komedinya nggak cocok sama mitos-mitos di sana atau apa, kan jadinya nggak boleh gitu. Ya kita nggak lucu dong nanti. Nanti ada yang tersinggung. Nanti kalau kita paksain pakai komedi ini dan syuting di sana dan namanya ini adalah Gunung Arjuna, tersinggung. Makanya daripada gitu nanti lebih baik ya udahlah kita jangan. Gunung Semeru pun juga sama, gunung manapun juga sama gitu, lebih baik adalah jangan, lebih baik kita fiktif aja, gunungnya namanya Gunung Merapi. Enggak, itu lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya lagi. Jangan. Udah benar-benar dibangun. Madiopuro namanya. Madiopuro. Yang adalah ada artinya? Madiopuro itu rumah aku, di rumah ibu aku ya, orang tua aku ya, aku dulu besar di Malang gitu kan, wilayahnya itu Madiopuro. Ya nama wilayahnya Sawah Jajar, tapi Sawah Jajar itu Madiopuro itu. Ini aja yang aku bikin. Gunung Madiopuro. Bagus loh, aku pas baca skripnya yang ngiranya ini gunung asli. Namanya bagus ya. Iya, namanya iya kan. Kira juga ya. Madiopuro kayak gunung yang megah gitu, Madiopuro tuh. Sempat kepikiran bakal syuting di gunung juga berarti Mas Beni? Sempat nanya ke Bayu, Bay ini gimana? Karena itu effort banget kalau sempat katanya mau ada rencana nginep gitu 3 hari gitu ya. Tapi itu bercanda apa serius? Enggak, kalau di awal memang serius. Kalau misalnya nggak hujan mungkin kita akan melakukan hal itu untuk ngejar view-view yang bagus-bagus kan. Ada juga yang kayak syuting di gunung tuh kalau diniatin ya, sampai kru tuh juga nginepnya nggak pulang ke hotel, udah langsung di tenda. Tapi 3 hari doang gitu kan. Setelah 3 hari ya pulang gitu, break gitu. Oh berarti sama syuting ini naik turun enggak? Iya, setiap hari. Tapi nggak ngecamp. Ada pertimbangannya kenapa nggak ngecamp gitu? Hujan itu ribet. Beceknya bisa segini nih. Makanya kan pakai boot yang itu tuh. Ya pocongnya pakai boot tetap pengaman di videonya Mas Beni. Tapi kalau selama syuting awan maksudnya kan di gunung gitu, selain kendala hujan apa kendala-kendala yang lain mungkin hewan liar mungkin ada kebetulan kita bertemu apa waktu itu kecombrang. Pecong ya kecombrang tanamannya. Enggak, dia ngagetin tiba-tiba ini ketemu. Tak kira kamu punya ide kita ketemu apa gitu. Nggak ada. Kaget ditembak kaget. Nggak ada ya hewan liar ya? Nggak ada. Waktu kita syuting ya mungkin kalau hujan hati-hati ada lintah gitu-gitu. Itu kan hewan liar kan itu. Hewan liar lintah. Sama anak Brontosaurus ya. Wah, kacau ini orang nih, sumpah. Kacau orang. Masa anak bukan dinosaurus. Ini Mbak Nadia lagi ngejokes ya, jatuhnya. Diam. Nggak mungkin lah di hutan masa ada anak Brontosaurus. Adanya apa? Anak Harmoko ada. Harmoko kan banyak. Harmoko kan banyak ya. Emang kamu tahu?
tahu. Emang kamu tahu? Apa nih? Ya nggak perlu tahu, cuma kesebut nama orang lucu aja sih. Mas Benny, apa pengalaman seru selama syuting di apa itu nyebutnya, bukit kali ya, apa hutan? Bukit. Bukit. Berarti ada 2 bukit yang dipakai, yang di Trenggalek dan di Tolong. 3 malah ya, Bay? Oh 3. 3. Satu lagi apa? Bukan rule of three. Bukan. Ini kiranya rule of three. bukan bukit tapi kayak danau gitu. Tapi ya emang tapi dia naik, dataran tinggi sih ya. Naik. Apa pengalaman seru Mas Ben? Kacau. Nular nih ketawanya. Gila, cerita ketawa. Sumpah. Cerita ketawa. Sumpah. Tapi sumpah di lokasi syuting ya orang ngira yang sering ngejokes tuh aku. Kan ada Virsa komika juga. Ya paling Bayu kan Dono. Ini sumpah. Oh iya. Ngata-ngatain kayak apa gitu, parah. Di lokasi syuting parah sumpah. Dark komedi juga berapa kali. Iya. Ngomongin hantu, ngomongin ini parah ini. Kebanyakan nonton Coki kali ya. Iya, kacau nih. Ya tadi ditanya tuh apa aja yang halal serunya apa di gunung. Seru kalau aku sih baru syuting pertama kali di gunung ya. Terus ternyata sesusah ini gitu loh. Beneran kayak ini tempat yang kita pakai itu ditandain biar jangan diinjek orang. Kan itu di alam, kalau di studio atau di ini kan gampang lah ya, ini setnya udah ini. Itu beneran ditandain biar orang jangan lewat situ atau jangan kencing di situ gitu. Itu yang baru ngerti di situ. Oh, emang kenapa? Emang keramat itu nggak boleh diinjak gitu? Nanti buat syuting Mas. Nanti buat syuting biar nggak beda, continuity. Itu sih paling. Tapi serunya kalau aku sih seneng apa ya, kalau film segeng tuh enak gitu loh, nongkrong bareng. Ya komunal sih lebih. Nggak yang fokus sama satu karakter terus boring sih orang. Nah, kekuatanku juga aku menyadari di situ sih. Yowis Band itu berhasil juga komunal gitu. Ini juga komunal kan kita. Kan ada grupnya itu ya. Ada grupnya dan masing-masing di antara kami itu punya problem sendiri juga. Punya permasalahan. Kalau Mbak Nadia gimana berada di antara laki-laki yang kayak kocak-kocak nih di luar setnya? Dia parah. Jadi dia cewek sendiri dari 5 ini kan, tapi kalau dari pemain lain juga ada aja cewek-cewek. Seru sih, jadi memang ini project pertama sama Bayu, sama Benny, sama beberapa temen juga memang baru pertama kali syuting bareng. Jadi selain serunya di proses pengenalannya, ternyata pas kita udah kenal, udah main bareng, gampang banget ya kita cari chemistry-nya ternyata ya Ben. Ya, Bay. Ada satu cara yang emang baru dipakai di produksi ini juga, karena kita kan waktunya sedikit ya. Mepet banget kan. Cuman berapa minggu skrip jadi, reading tuh minggu depannya harus langsung syuting gitu. Nah di waktu yang mepet ini akhirnya gimana nih kita dapetin chemistry, akhirnya kita di satu ruangan kita dipasung bareng. Dipasung kakinya. Putar. Sebenarnya saya udah berekspektasi nih. Serius nih kayaknya. Iya, serius ya kan kayaknya. Dipasung bareng. Tapi chemistry dapat nggak? Kita satu ruangan seminggu cuman sama 5 orang ini kan harus ngobrol kan? Terus kan pasung 2 kaki ya, jadi kayak satu pasungan kaki kanan dia, kaki kiri gue. Muter. Terus kita nggak bawa HP, kita harus ngobrol kan, mau nggak mau kan, 7 hari iya kan, efektif ya. Spesifik 7 hari. Iya, ini sempat mau dipakai, kemarin ditanya sama Mas Hanung ya katanya. Mbak ini idenya menarik nih untuk chemistry gitu katanya. Untuk ayat-ayat cinta 4 ya katanya ya. Cinta 4 mau dipakai Mas Hanung ya. aduh. Ayat cinta. Kepikiran. Nongkrong bareng. Main musik, main nyanyi. Main musik enggak ya? Enggak. Kalau dengerin lagu bareng kita sering. Oh iya, dengerin lagu bareng. Sampai dihentikan oleh apa? Dimatiin sama genderuwo speakernya. Yang jadi genderuwo, ada pemain yang jadi genderuwo. Saya pikir unik banget ya. Unik banget. Oh, bawa speaker ke atas berarti? Iya dong. Yang gede gitu, speaker yang gede gitu. Enggak. Portable gitu yang cuman paling 30 sentian lah jaraknya. jadi kupingnya gini. Jadi gini semua. Dengerinnya. Pas syuting. Kalau dekat-dekat. Berarti Mbak Nadia banyak guyon-guyon gitu dong di luar set. Iya, karena emang setnya kan ya di alam gitu kan, terus hujan segala macam kurang nyaman kan. Akhirnya kita mencari kenyamanan lain. Tapi nyaman sama mereka?
Nyaman. Mas Benny bikin nyaman berarti ya. Wah, Jangan salah. Ini, wah itu karismanya mendewa tuh. Sama di beberapa tempat kan nggak ada sinyal juga kan ya. Ya. Jadi ya lo nggak mau ngobrol. Bisa tempat buat kalian ini ya. Iya, atau nggak rebutan wifi. Kok rebutan? Nggak ada wifi punya perhutani gitu ya. Iya. Jadi kalau udah dipakai di situ tuh kayak kuotanya 5 apa 6 orang gitu ya. Kalau udah dipakai telat udah susah masuknya. Gitu. Oh, ganti-gantian. Padahal itu buat produksi loh, kok bisa ya? Aku kan dikasih tahu tuh passwordnya, Mas, passwordnya ini ya. Karena aku sutradara kan aku dapat gitu ya. Udah aku karena bisa apa ya koneksi ke Pak Parwes atau apa itu kan penting ya kan. Habis loh, ini siapa yang pakai nih? Bocor gitu. Gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Tapi yang kita butuh hubungin pacar ya. Bener. Lebih penting ini. Sampai ada yang naik apa turun dari atas tuh musang marah-marah, ini siapa nih yang pakai? Gue beneran pernah. Gue sama musang Firza. Bukan, jangan dulu. Jadi kan mau ngobrol. Dari base, jadi yang ada sinyal itu di depan gerbang banget. Oh iya. Terus dari base camp ke gerbang tuh kayak harus naik motor dan jalanannya jelek. Terus pada saat itu tuh nggak tahu kenapa gue pengen banget telepon pacar gue, Firza pengen banget nonton bola. Terus kita boncengan naik motor ke depan demi itu. Yang di lokasi pertama itu ya, yang ada sinyal. Perhutani. Yang perhutani itu ya. Dan dapat akhirnya sinyal situ. Dapat sinyal. Emang di gerbang doang dapat ya? Cuma di gerbang doang. Karena emang kanan kiri kan ini bukit mungkin ya ketutup bukit nggak ada sinyal akhirnya. Kalau secara persiapan ini lebih effort dibanding yang film-film Mas Bayu yang sebelumnya. Banget. Karena yang sebelumnya kan ya di Surabaya, di Malang, di Jakarta syutingnya. Ya mungkin ada pun kalau yang kemarin tuh kalau aku ingat Yowis Band itu ada di beberapa titik kota ya at least itu di kota gitu loh. Ini kan bener-bener di alam gitu. Ini effort sih. Belum lagi kalau misalnya plan B ketika katakanlah sebagai sutradara ya, sebagai tempat bermuaranya semua problematika di persyutingan gitu. Ya mungkin yang pertama hujan gitu ya kan. Hujan tuh bikin hujan. Tinggal berapa scene lagi nih? Astrada aku suruh kumpul semua. Ini masih ada 5 scene, Mas. 5 scene lagi. Udah jam segini. Kita ngejar day-nya nggak bisa. Ya, kan harus cepet-cepet kan. Kita harus gimana nih gitu. Itu bener-bener harus ada menanggulanginya pakai apa. Bahkan waktu itu nggak serius ini. Ya apa? Aku kan cuma lihat ke kamu, Pe. Kita kan tahu, misalnya 3 hari selanjutnya itu bakal hujan itu si Bayu udah water forecast Bayu udah ngomong pokoknya besok kita harus nyewa 5 pawang ular. Enggak, hujan. Enggak ular. Harusnya betul kayak mana dia. Kita ketawa dulu. Ya kan? Lo kan kalau di hutan kan ada ular juga, Pak. Ya, iya. Kalau hujan kan kita kena air ya udahlah nggak apa-apa. Kalau kena ular iya kan. Tapi ada nggak ularnya? Tapi ularnya ada nggak? Enggak, ada tapi kita kita adegan jarang ketemu ya. Itu mah ularnya orang gila itu. Ular nggak ada tapi pawangnya ada. Ada. Dia ngepawangin apaan dia? Mas Benny ini kok komedinya gimana Mas? Situasi kah atau Mas Benny juga ngebantuin? Ada komedi konsultan. Namanya Benedictus Siregar. Ya, Anda ngambil kerjaan orang. Ada di situ di film. Dono Pradana. Di situ dia yang sering disuruh komediin dan tapi pemain juga harus siap ya. Tuh gimana kalau manggil Dono? Don, komedi Don. Dia kalau manggil mau komedi di sini nih, wah ada potensi komedi nih harus dimasukin komedi panggil gitu kan. Don, komedi Don. Apa nih yang lucu nih? Minum masa gini doang, minum yang lucu doang. Iya. Oh, jadi semua itu di set, Mas. Ya, enggak maksudnya ya kan, kadang ada di build di waktu kita reading kita nemuin dia langsung ditulis tuh. Ada yang dia jadi orang gila, ada yang dia apa itu ada lah kita build di waktu reading. Tapi ketika di set kan ada juga kan momen ketika loh ternyata bisa nih gitu ya. Aku panggil aja. Don, komedi Don, bisa nggak ini? Bisa nih gitu, kita bikin bandnya lebih lucu ya gitu, bisa. Karena komedi konsultan kita juga bingung kayak minum yang lucu gimana. Sampai kita sering bercandain, karena kan dari beberapa kita kan komedian, kita tahu betapa beratnya bikin komedi. Jadi ketika nonton orang susah tuh kita seneng. Iya kan, aja kita sampai sering bercandain. Rasain lu. Iya, tapi dia garap rapi sih di sini.
Mas Benny berarti banyak ini improve di semua, nggak cuman aku, banyak yang kita ya itu tadi seperti ketika kita dihadapkan dengan situasi alam yang nggak menentu nih. Kita weather forecast kita udah baca, oh hari ini nggak hujan. Ketika kita libur nggak hujan, itu kan sering kita libur tuh. Iya kok nggak hujan nih. Terus syuting gitu. Kadang aku sampai bete gitu kan, aku sampai di grup gitu kan. Ini kita salah ngechat kan aku. Ini kita salah calling ini ya pawang hujannya ya. Pawang hujannya calling waktu kita libur nih gitu. Karena bener itu kalau kita libur hujan dari pagi sampai sore, padahal itu anugerah banget kalau bisa kayak gitu. Kita bisa menyelesaikan banyak scene tuh kalau nggak hujan. Kemarin aja ada beberapa yang hujan, akhirnya ya kita improve. Nah itu memang improvement butuh sih. Nggak yang sedikit juga banyak juga, karena ya memang kita dihadapkan dengan situasi alam yang nggak menentu gitu. Akhirnya total berapa hari syuting berarti? 23 hari. Di 3 lokasi itu tadi. 3 lokasi 15 hari di Trenggalek, 5 hari di Rumah Sakit Darmais. Capek kita. Infus. Tapi take ya kan. Tapi dialog aja, dialog. Tetap dialog. Tapi itu alhamdulillah kita paling yang sakit cuman Indra loh. Iya loh kita. Iya, maksudnya tuh itu sih. Udah hujan, udah ini ya, gitu, tapi alhamdulillah sehat-sehat aja gitu. Ya, alhamdulillah lah. Berkat keripik tempe ya. Berkat keripik tempe. Cuman waktu itu aku pas pulang ya sempat ketinggal lah kaki satu gitu. Kena keserempet. Iya. Mana dia kalau Lenny juga harus berkomedi nggak dia sih karakternya? Harus melucu nggak? Enggak sih, tapi memang situasinya udah lucu aja. Ya, karena kan take sama mereka juga kan. Jadi mungkin lebih ke komedi situasi ya. Kamu ada ini ada apa scene yang kayak katanya ada minum yang lucu, mungkin kalau Lenny ada apa botas yang lucu mungkin itu sih ya? Enggak sih. Sama sekali nggak ada ya? Enggak, memang nggak dikasih karena memang intensinya nggak ke situ. Tapi dia ada di lingkungan atau ada di situasi yang kadang lucu juga, jadi ikutan lucu aja. Pasti reaksi gue juga kan reaksi yang kayak gitu. Jadi memang yang sulit itu sih ya. Komedi situasi ya. Iya. Sama ini nahan ketawa, sumpah. Kalau kita ngelawak kan kayak gini kan nggak apa-apa ya, makanya ketawa di film nggak boleh. Iya. Ada scene komedi. Ini gitu. juga kadang kurang ajar, kadang nggak bilang-bilang kan, kadang Dono tiba-tiba datang bisikin Benny, nanti ini. Ada di situasi kayak, ini gadgetnya gini, wah, kan nggak di brief ya kan? Kaget. Kan kita situasinya ini tersesat kan ada suntuk gitu kan, nggak boleh ketawa dong gitu kan. Nah itu jadinya ketawa, jadi ulang gitu. Ya ini fun. Yang paling gampang ketawa sih Nadia. Terus iya kan gampang dia ketawa mulu. Tapi yang belalang dia nih ketawa-ketawa. Kenapa ya, nyalur aja gitu loh, karena dia pasti kan kita kan kalau misalnya walaupun kita madep ke depan semua, tapi kan kayak mata kita kan white gini kan kelihatan kan. Iya, di sebelah ketawa. Iya, kayak masih ketawa tuh. Ketawa. Emang ya, mana ada susah nahan ketawa di sini? Lumayan sih, lumayan nular ketawa mereka, apalagi tuh Benny pernah ada adegan. Pokoknya ada di trailer dia kayak nggak pakai baju gitu, terus jatuh, beneran jatuh ke lumpur-lumpur dan itu nggak ada di skrip, jadi dia kepleset sendiri. Iya. Jatuh lagi. Dan itu masuk enggak ya kayak. Iya, itu sayang banget. Dia jatuhnya juga nggak bilang sih. Kamu kalau mau jatuh bilang aja. Biar kita jadi kan kamera kan ke arah atas gini kan. Aduh, ke arah sana lagi. Bagus tadi tuh gitu. Ben ulang lagi Ben, udah kulihat, wah lah udah kotor gitu ya. Kotor full. Udah berdarah-darah juga ya, udah berdarah. Kita sampai bikin hukuman, ngasih sesuatu ke kru kalau kita yang ketawa bayarin traktir kru lah, makan atau apa itu. Kalau ketawa jadi ya ketawa dia, dihitung ya dia ketawa nih. Sekarang kita suka berantem kayak lo duluan yang ketawa, lo duluan. Jadi berantem. Kamu ingat-ingat masih punya utang nggak? Aku kayaknya punya utang deh aku kayaknya. Siapa yang banyak utangnya jadi? Nggak utang, langsung di ini traktir. Ini kakek kamu utang. Berarti siapa yang sering kalah? Bayu sering. Kamu masih nggak bisa tanggung. Aku sering. Ya karena itu tadi nggak di brief tiba-tiba kan. Ini juga sekali. Dan dia beberapa kali ya gitulah. Fun. Ya itu tadi harapannya adalah ketika kami memang di lokasi syuting itu fun.
ya kami bisa menyajikan sesuatu yang fun juga di saat kanan kiri sekarang kayak kok banyak sekali masalah ya gitu. Ini ada tontonan yang fun buat kalian lah. Ayo kita have fun. Kalau buat Mas Bayu selain ini nambahin bumbu horor, apalagi yang di luar kebiasaan dalam menulis film? Dalam komedinya. Selain horor dan komedi, pastinya seperti tadi saya juga bilang, ini tuh nggak bercerita tentang kita cuman happy aja, tapi ada nilai yang bisa dipetik dari sini, dan kami harapkan juga kami ini ya kru dan pemain ini yang sudah memberikan yang semaksimal mungkin untuk tontonan Sekawan Limo ini bisa tersaji ke anda semuanya ya. Kami harap kalian bisa menangkap intisari yang kami ingin suarakan, yaitu tadi tentang berdamai dengan masa lalu, karena setiap dari kita, siapapun lah di dunia ini pasti punya yang namanya masa lalu kan. Nggak mungkin dong nggak punya masa lalu. Dia time traveler apapun juga, paham nggak sih? Punya masa lalu yang dia pasti ada yang happy masa lalunya, ada yang suram atau masa lalu yang jelek lah. Nah kalau ada masa lalu yang jelek, ya lebih baik itu jangan lari dari situ. Kalau Anda lari, Anda akan terus dihantuin sama masa lalu yang jelek ini. Dan hantu yang paling seram itu bukan pocong, bukan genderuwo, bukan apalah kuntilanak. Hantu yang paling seram itu adalah hantu masa lalu kalian gitu loh. Jadi itu harus kalian hadapi, dan film ini memberikan pesan itu. Harapannya ketika kalian selesai nonton film ini, pulang, kalian menangkap intisarinya terus kepikiran gitu. Aduh, aku punya masalah dari dulu sih memang sama ibuku. Aku telepon gitu. Ketika ditelepon kan jadi plong tuh. Jadi plong. Karena yang selama ini dia lakukan mungkin dia lari aja. Aku punya masalah sama ibu, ya udahlah. Tadi dia lari. Tapi dia terhantu-hantu akan itu gitu loh. Dia punya masalah sama temennya, dia pinjam duit dari temennya, nggak dia balik-balikin. Ya nggak ada kepastian kan, ya dia berusaha lari, ya dia akan menghantui terus kan. Ya hadapin. Ya kasih gimana nanti ke depannya dan segala macam, plannya apa kayak gitu. Yang jelas ada kejelasan gitu loh. Itu kami menyajikan itu. Itu sebagai contoh ya, tapi problematika kan banyak sekali dalam hidup gitu. Kalau ada yang punya masa lalu sama Orde Baru boleh telepon Pak Harto kan boleh. Enggak. Itu terlalu menghantui itu ya, Bang. Tapi ini yang punya masalah dengan masalahnya keempat-empatnya atau cuma lima-limanya? Lima-limanya. Kan satu lagi kan hantu beneran. Apakah dia juga punya masa lalu yang gimana tuh ceritanya kok bisa punya ini masalah juga? Lihat aja nanti, keunikannya di situ. Oke. Ini tayang kapan? Jadinya? 4 Juli 2024. Oke. Sekarang kita closing buat para guys. Kalau nanti filmnya sudah tayang, kira-kira experience apa yang bakal didapetin sama penonton saat nonton film ini dari Mas Bayu deh? Ya, yang pastinya akan senang. Tak jamin ya, aku jamin kalian bisa semaksimal mungkin. Jangan berpikiran seperti ini. Wah, itu filmnya berbahasa Jawa ya, nanti bahasa Jawa 80%-an ya. Ini nanti bahasa Jawa. Iya, lanjut. Ya, ini bikin bingung aja nih. Nanti jadinya aku nggak bisa memahami gitu loh ya. Kalian nonton film berbahasa Thailand, apakah harus bisa bahasa Thailand gitu loh? Ya kan? Ya ini nanti akan ada subtitle gitu. Nah dia subtitlenya bahasa Perancis. Malah orang banting kursi dong. Ya oke. Udah mulai tadi dari perkataan Bayu udah oke nih ya, subtitle. Oh ya, subtitle berbahasa Perancis. Selain itu ada bahasa apa lagi, Pak? Albania ada. Albania. Jadi pas beli tiket tuh nanti bisa minta kan sama mbak-mbak tiketnya. Iya. Ya, Mbak yang subtitlenya bahasa ini gitu. Jadi nanti isinya tuh subtitle semua di sana. Jadi muka kita ketimpa dikit, tapi tetap kelihatan. Subtitlenya yang pena kasuki bukan? Atau lembaga? Bukan, itu jangan, nggak boleh. Itu bacakan ya. Ya jelas. Happy pastinya dan kalian ya seperti yang aku bilang tadi, kalian mendapatkan intisarinya. Harapan kami ya bisa mendapatkan intisarinya tentang berdamai dengan masa lalu itu tadi. Oke. Oh, dari mana aja? Kalau dari aku kayak mungkin orang-orang biasanya kalau nonton film-film horor lainnya, walaupun kita ada komedinya pastinya, tapi kalau film-film horor lainnya pasti kan kayak website tuh dingin gitu ya, kayak menyeramkan gitu. Ini juga menyeramkan sih, tapi at some point aku ngerasa film ini tuh website warm banget karena ini kayak membahas tentang persahabatan, ada keluarganya juga, ada romansnya juga.
Jadi film yang cocok banget buat ditonton sama teman-teman semua dan gak harus bingung ajak siapa. Kayak ajak keluarga juga cocok, nonton sama keluarga, sama temen, sama pacar, sama Enggak, aku nggak mau bantuin. Nggak mau bantuin. Udah 3 tuh. Bagian ketiga tuh ke Mas Benny. Jadi aku sempat ngomong sama orang tuanya Benny boleh, sama orang tuanya Bayu kalau mau diajak juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman bingung mau ajak siapa, terus dia bilang, tapi ayahku sudah nggak ada, Nat. Bapak ibu. Itu dark. Oh ini darknya di sini ya. Kalau dari Mas Benny? Paling nih sih. Kalau kalian nonton film horor kan biasanya nuansanya kan dingin gitu. Karena udah. Persis banget lagi, persis banget lagi. Persis. Ini kan menurut kamu. Kalau aku sih, ini kental komedinya, kental horornya, bahkan kalau lihat kan kita lihat dari skrip juga ya. Jadi ada scene horor nih. Tiba-tiba pas sudah kita serem banget, udah ketakutan ditimpa sama scene komedi. Scene komedi kita udah ketawa-ketawa, lanjutannya scene horor gitu. Jadi kayak mungkin akan jadi kayak roller coaster gitu ya, tapi yang menyenangkan, yang kayak kita nggak akan bosen dikasih horor terus, dikasih komedi terus gitu. Jadi kayak ya kita akan tiba-tiba aja kaget, loh kok ini habis komedi kok horor lagi, kok habis horor serem-sereman langsung dikasih komedi gitu sih. Mungkin itu yang akan menyenangkan. Tapi kira-kira reaksi penonton gimana tuh, Ben? Kayak bisa napas. Aduh, coba. Ini mancing-mancing terus. Oke, makasih ya buat Kes dari Sekawan Nemo. Terima kasih Mas Bayu. Jangan lupa buat teman-teman Tribuners nonton film Sekawan Nemo tanggal 4 Juli 2024. Nonton di bioskop, jangan nonton di platform-platform yang bajakan, di sosial media yang bajakan juga, dan nonton aja, jangan direkam, dinikmatin filmnya, dengan film Indonesia. Dan jangan lupa nonton konten-konten tribunnews.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.